Ibu kader, alhamdulillah Ibu berhasil sebagai seorang kader. Tapi ingat ibu-ibu bahwa menjadi seorang kader itu bukan hanya keinginan, tetapi harus juga mau belajar. Jadi sebagai seorang kader, ibu-ibu ada beberapa kompetensi yang harus ibu miliki sebagai seorang kader. Yang pertama apa itu? Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pengetahuan. Pada kompetensi pengetahuan ini diharapkan seorang kader itu mampu mengetahui dan paham tentang visi misi menjadi seorang kader dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang kader. Selanjutnya, pemahaman terhadap sosial budaya. Seorang kader itu harus paham terhadap sosial budaya yang ada di masyarakat. Maka yang menjadi seorang kader adalah warga setempat. Yang ketiga adalah seorang kader harus mengetahui dan belajar dan membaca tentang isu-isu terkini terkait dengan kesehatan masyarakat. Kompetensi yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan terdiri dari satu keterampilan dalam berkomunikasi. Seorang kader harus pandai berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Terus terampil dalam kepemimpinan. Seorang kader diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan terutama dalam timnya, ya ada yang sebagai ketua, sekretaris dan anggota. Selanjutnya kemampuan manajerial. Seorang kader itu harus mampu memanage, mengorganisasi kegiatan-kegiatan dalam perkaderan sehingga tercapailah hasil yang optimal. Keterampilan penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Di sini kader itu dituntut agar mampu menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kesehatan masyarakat yang terbaru. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah kompetensi sikap. Di sini seorang kader itu dituntut mampu merasakan empati ataupun peduli dengan sesama. Terus harus memiliki integritas tinggi. Artinya apa? Seorang kader itu harus bisa dipercaya. Jangan menyampaikan informasi-informasi yang tidak diketahui dengan jelas ya ibu-ibu ya. Nanti itu Anda tidak memiliki integritas namanya. Terus harus memiliki komitmen. Komitmen itu apa ya? Kita harus tahu bahwa peran kita itu di mana, bahwa kita itu memiliki tanggung jawab yang tinggi atas keberhasilan pelayanan kesehatan. Kader juga dituntut memiliki kreativitas dan inovasi sehingga bisa memvariasikan ataupun mengkombinasikan atau bahkan menimbulkan ide-ide baru terkait perkembangan daripada kesehatan masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah kompetensi etika. Etika itu tentu berhubungan dengan tata aturan, bahwa seorang kader itu harus mampu bekerja secara norma dan aturan-aturan etika yang ada di masyarakat. Kompetensi yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah kompetensi sosial. Pada kompetensi sosial ini, seorang kader itu ibu-ibu dituntut mampu melakukan pekerjaan secara tim. Artinya tidak bekerja sendiri-sendiri, jangan sibuk sendiri ya ibu-ibu ya, kita harus bekerja sama. Yang kedua harus mampu bekerja secara jaringan dengan pihak-pihak lain, bekerja dengan kepala desa atau Pak Lurah, dengan puskesmas atau pihak-pihak lain yang tertentu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan juga kita itu harus mampu menjadi seorang kader yang mencegah terjadinya konflik. Pendapat pasti berbeda ya ibu-ibu ya. Tetapi bagaimana dengan perbedaan pendapat itu? Timbul ide-ide baru, timbul konsep-konsep baru tanpa adanya konflik yang berkelanjutan. Yang kelima atau yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kader adalah kompetensi etika. Etika itu tentu berhubungan dengan tata aturan, bahwa seorang kader itu harus mampu bekerja secara norma dan aturan-aturan etika yang ada di masyarakat. Dan kita juga harus mampu melaksanakan pekerjaan sebagai seorang kader itu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oke ibu-ibu kader, semangat selalu. Tetap menambah ilmu, jadilah kader yang kompeten sehingga Anda semakin dipercaya oleh masyarakat dan semakin meningkatkan kesehatan masyarakat kita.